Selamat datang di podcast UTDI. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast UTDI dan saya Miss Siska hari ini ditemani oleh Prof. Muafi dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mbak Siska. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, ya. Hari ini kita beruntung sekali karena Prof. Muafi ini berkenan untuk meluangkan waktu ngobrol berbincang dengan kita. Ya, Prof, ini sudah berapa kali datang ke UTDI? Oh, 2 kali. Oh, Ya. sudah kali kedua ya. Belum yang berikutnya. Belum yang berikutnya. Kesannya bagaimana, Prof? Kesannya dengan UTDI? Kampusnya bersih. Oh, alhamdulillah. Nyaman. Ya, saya pertama kali cukup surprise ya karena kampusnya bersih dan menyenangkan. Menyenangkan, alhamdulillah ya. Oke, Prof. Kalau misalnya Prof boleh cerita, ini pertama dengan arti nama, Prof. Oh. Ini Prof Muafi, mungkin nanti bisa dengan nama panjangnya, Prof. Artinya sekalian ada filosofi apa di balik nama Muafi? Waduh, saya itu malah nggak pernah tanya ke orang Oh, tua saya. belum pernah Saya ditanyakan? meraba-raba kayaknya nama saya itu artinya pemaaf. Oh, pemaaf. Sebetulnya ada nama panjangnya Muafikul Fitrah. Oh, ya, oke. kembali ke fitrah ya. Kembali ke fitrah. Tapi ternyata di akte saya hanya Muafi. Oh, hanya tok, Muafi gitu, saja. Muafi doang, iya. Iya, oke. Jadi Prof Muafi ini asalnya dari mana, Prof? Saya itu lahir dari desa yang sangat kecil, dulu kecamatan dari Paciran, Lamongan, Oh, Jawa Lamongan, Timur ya. iya. Dulu daerahnya terkenal sebagai daerah santri yang notabene mayoritas itu banyak pondok pesantren ya, dan saya betul. dilahirkan di lingkungan pondok pesantren, Iya. khususnya di Muhammadiyah. Iya, Karena oke. bapak saya juga aktivis, salah satu aktivis Muhammadiyah, di samping iya. juga pengusaha. Iya, berarti dulu disebutnya anak pondok ya, Prof? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Karena Di saya, sekitarnya pondok, iya, tapi Prof sekitarnya Muafinya pondok nggak malah nggak ikut itu pondok? ikut ngaji-ngaji. Ngajinya. Iya, lalu? Alhamdulillahnya desa saya sekarang menjadi desa wisata yang sudah sangat famous. Iya. Kalau mendengar Jatim Park 2 itu di desa Oh, saya. iya, oke. Menonjolkan aspek itu. Pantai. Pantai dan apa, seafood Prof, ya. yang direkomendasikan Pantai Tanjung untuk Kodok, dikunjungi? Tanjung Kodok. Oh ya, iya, Tanjung Kodok. iya. Terus Iya. berdekatan juga sama Sunan Derajat. Iya. Kebetulan agak ke barat itu Sunan Bonang di Oh, Tuban. iya, Asli oke. saya kebetulan area-area situ lah, Area daerah-daerah situ, situ. ya, Jombang gitu Iya, ya, iya. dekat-dekat Tuban. Jombang. Oh, Tuban. Kalau Tuban. Jombang agak ke selatan. Agak ke selatan iya, lagi. iya. Kalau Tuban, saya Gresik. itu taunya kalau Lamongan tuh sotonya. Oh, Prof. sotonya. Soto Sotonya memang Lamongan. Yahudi ya, Lamongan. Iya. Emang Enak, seger iya, gitu iya, ya, Prof iya, ya. iya. Oke, lalu pindah ke Jogja mungkin dari kapan, Prof? Saya itu sebetulnya dari S1, S2, S3 saya tuh studi di Jawa Timur. Oh, di ya Jawa malahan, Timur. tapi saya mencoba S1-nya S1-nya di UPN Jawa Timur, S2-nya di UNER, Tas UNER, Erlangga, S3-nya di Erlangga. Universitas Brawijaya. Oh, Brawijaya. Oh, kapan itu saya main ke sana, Prof, Oh, sama mereka. alhamdulillah, iya, iya. Oh iya, ke Luas Brawijaya. sekali ya, Iya, iya, Prof. iya. Iya. Mencoba keberuntungan ke Jogja. Sebelumnya saya kerja di bank. Oh, Iya. oke. Terus karena setahun merasa nggak passion di situ, saya cabut. Terus, Sudah sampai kepala cabang? oh enggak, Oh, belum. baru pendidikan. Oh, baru masih pendidikan, Tapi itu pun kan S2 saya terima itu ya beasiswa dari URJ, yang Oh, World iya. Bank, dan saya sangat direkomendasikan atau disarankan untuk jadi dosen saat itu atau peneliti di Indonesia. Nah, akhirnya saya resign dari bank dan Tahun berapa itu, Prof, resign? tahun 97. Oh, Iya. dekat-dekat Krismon ya? Iya, Prof? iya, dekat-dekat Krismon. Memang pas Krismon Pas itu. Krismon, Terus iya. 98 coba apply jadi dosen. Ternyata diterima gitu Oh, di jadi salah karir- satu dosen di perguruan tinggi di Jogjakarta. Di Jogja, ya. Tahun Jadi 99-an. Oke, 99-an. Jadi Merintis karir karir dosen pertama. itu sebenarnya bukan yang utama, bukan yang terus dicita-citakan sejak dulu gitu ya. Oh, iya memang saya mencoba-coba ya. Mencoba-coba. Dulu mencoba-coba, tapi ternyata setelah
menjalani nikmat, ternyata bisa menikmati dan bisa Passionnya menjalani. ketemu, Prof? Iya, ketemu. Oh, Alhamdulillah. jadi Kebetulan saya merasa suka happy nulis, gitu ya. suka nulis, suka baca, terus mungkin saat itu jiwanya juga masih concern ke situ, ya itu saya tekuni gitu. Iya. Gitu. Jadi ini Prof sejak menjadi dosen itu pindah ke Jogja ya, Prof? Iya, pindah ke Jogja. Semua Oke. keluarga kebetulan udah punya anak satu. Iya. Anak saya sekarang juga ikut jejak saya jadi dosen, di dosen, Bandung. iya. Kebetulan juga dapat beasiswa LPDP, Oh, alhamdulillah. Putra-putrinya berapa? Saya 4, banyak banget. Oke, nggak banget sih, Prof. Banyak iya. Kalau dalam bahasa Inggris itu termasuk ya? jamak, Oh Prof. gitu ya. Lebih dari satu. Banyak itu jamak. Iya, banyak. Iya, Tetapi iya. tidak banget, Oh, Prof. gitu ya. Masih ada yang 11? Oh gitu. 11 ke 11. Iya. Iya. Jadi kalau menurut Prof Muafi ini setelah menjadi dosen merasa ada passion, kira-kira yang paling dinikmati dari karir dosen itu apa, Prof? Apakah yang research-nya atau yang pendidikannya, mengajarnya atau yang Iya, mengabdi iya, ke iya. masyarakatnya? Sebetulnya masing-masing punya itu ya, punya petualangan tersendiri Iya. menurut saya ya. Karena kadang ada orang yang suka di ngajar, ada yang suka riset, ada yang suka mengabdi, memberikan Iya. layanan service community ke masyarakat. Kalau saya sebetulnya menikmati tiga-tiganya, tapi lebih saya concernkan ke service community sama ke itu publikasi-publikasi riset. Iya, makanya ya. itu Prof sangat menjadi senior sekali di bidang publikasi ya, dan hari ini sudah memberikan banyak sekali tips-tips kepada kami dosen-dosen di UTDI untuk kemudian bisa membuat dan semangat membuat publikasi ya, Prof. Terima kasih sama sekali. proposal ya, proposal Iya, penelitiannya, proposal semoga nanti penelitian. bisa dapat banyak ya Iya, hibah-hibahnya di amin. UDIA Iya. dan Kalau saya teman-teman sendiri dosen. cenderungnya itu lebih menikmati yang bidang pendidikan, Prof. Jadi untuk penelitiannya Oke, memang oke. agak sedikit newbie, Iya, masih nggak mencoba apa-apa, nggak apa-apa, meraba-raba nggih. gitu. Sebenarnya semua ada itu kok, ada petualangannya dan ada Iya, kenikmatan dalam tanda iya. kutip. Iya. Jadi kalau menurut Prof Muafi itu yang paling bisa membuat Prof semangat ketika menulisnya atau ketika mempublikasikannya kemudian bisa diterima di jurnal yang terindeks-indeks. Sebetulnya mungkin Scopus. terlepas dari itu semua ya, sebetulnya saya itu dilahirkan dari saudara yang lumayan banyak, 6 bersaudara. Oh, 6 bersaudara. Prof nomor terakhir. nomor terakhir Nah, bungsu. itu tinggal terakhir-terakhir Iya. ya, tinggal sisa-sisa yang notabene bapak ibu saya juga sudah lumayan agak Iya, sepuh gitu. Makanya saya dari semester 3, semester 4 di S1 itu sudah harus fight. Iya. Pokoknya saya harus bisa hidup mandiri tanpa tergantung sama siapapun, dan alhamdulillah itu saya tekuni gitu. Dan Jadi sejak S1, iya sejak S1 saya dapat beasiswa terus. Ya, alhamdulillah sampai lulus. Iya. Terus saat itu kerja kok pengen kuliah lagi ya, dapat gimana caranya dapat beasiswa Iya. gitu. Alhamdulillah dapat lagi, beruntung dapat lagi. S3 pun dapat beasiswa lagi. Kayaknya kalau gitu. sudah sekali dapat beasiswa itu habis itu terbuka beasiswa berikutnya, Ini semoga anak saya ya. juga nurun Oh, saya iya. semua. Ini kebetulan anak kedua juga dapat LPDP. Oh, iya. Kemana, di Bro? program IISMA kemarin yang student exchange, Oh, iya, ke luar oke. negeri juga. Terus dari situ saya tekuni gimana cara fight dan berjuang. Iya. Karena saudara saya banyak, saya juga nggak mau ngerepotin ayah ibu, orang tua saya, dan saya sadar penuh pada saat itu bisnis orang tua saya juga sudah mulai menurun. Oh iya. Makanya saya mau tidak mau harus berjuang. Iya, Gimana caranya saya bisa mandiri dan bisa jadi contoh. Iya. Ponakan-ponakan saya, adik-adik saya gitu, adik ponakan maksudnya ya, Iya. atau sepupu-sepupu saya atau saudara saya yang lain gitu. Alhamdulillah perjalanan hidup saya itu diberi kemudahan, kelancaran, dan apa ya, ini akhirnya juga ditiru sama ponakan-ponakan saya yang betul juga ada yang jadi dosen. Iya. Kemudian Menjadi figur sekarang, inspiratif ya, kalau semoga begitu. demikian Iya. ya, semoga demikian. Iya. Nah, lepas dari itu semua, sekarang saya sudah di titik puncak, itu saya syukuri, alhamdulillah. Sudah guru besar, profesor ya. Nggih, paling guru- puncak iya yang di paling puncak, dan karir itu saya dosen. syukuri, nggih. Dan saya belum puas juga, saya juga punya apa ya, punya prinsip dari dulu. Pinter Masih tuh. ada mimpi yang ingin dikejar? Oh, masih banget. Wah, masih banget. apa itu, Prof? Boleh spill sedikit? Iya, saya itu
nggak puas hanya di titik ini gitu menurut saya, karena saya justru ingin menjadi orang yang bisa memberikan kemanfaatan ke masyarakat luas, khususnya kalau saya kan tinggal di desa ya. Jadi saya kerasa banget ketika saya berhasil sendirian tuh berarti saya nggak sukses. Iya. Gitu. Kok saya misalnya saya berhasil sama keluarga saya tok itu saya nggak sukses juga gitu. Harus Kalau nggak ada bisa unsur kebermanfaatan buat sekitarnya. Betul gitu betul. Ya. Pengen banget punya usaha yang bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Meskipun sekarang juga dari dulu saya juga aktif di konsultan ya, yang menjadi konsultan di beberapa perusahaan yang besar maupun menengah gitu. Tapi prinsip saya sebetulnya dua yang paling utama di hidup itu menurut saya. Kalau agama memang itu sudah keyakinan kita masing-masing ya, tapi satu, kalau saya sebetulnya itu tadi ya harus berjuang keras, kemudian harus tekun, kemudian itu tadi harus punya effort dan daya juang yang kuat dan tidak pantang menyerah. Oh, resilience-nya harusnya punya semangat itu ya. Yang tekun ya, dan yang satu sebetulnya pintar tuh penting, tapi lebih penting lagi punya banyak teman. Dan harus jadi baik sama semua orang. Koneksi jaringan itu juga penting. Oh, itu malah lebih, kalau saya malah pertama itu. Malah pertama itu. Ya, didukung dengan IQ ya, didukung dengan IQ dan harus baik dengan berbuat baik dan memberikan energi yang positif ke semua orang. Meskipun kita karena nggak bisa dipungkiri lagi ya, kita pasti juga pernah disakiti atau ditelikung atau di apapun yang dilakukan orang lain, jangan peduli itu, yang penting kita tetap harus jadi pemaaf ya, Prof. Iya betul, itu tadi sesuai dengan Seperti namanya. Ya. Semoga saya bisa meskipun susah menjalaninya. Gitu. Tapi tampaknya memang keinginan yang kuat ya, kemudian diiringi dengan semangat untuk tidak menyerah begitu saja gitu ya. Terlebih untuk membuka networking gitu ya, betul. Itu yang penting. Kami kebetulan di sini ada tagline UTDI itu ingin membentuk mahasiswa menjadi generasi yang unggul, global dan berintegritas. Ya mungkin satu lagi Prof yang mungkin bisa digarisbawahi untuk bisa mendapatkan beasiswa ini kayaknya itu jadi main entrance-nya. Ketika awal itu dapat satu beasiswa kok bisa ke beasiswa berikutnya. Dulu tawaran beasiswa nggak sebanyak sekarang loh, menurut betul, saya, dan nggak seterbuka sekarang. Dulu kompetisinya juga sangat susah menurut saya, karena satu keterbukaan informasi itu juga nggak sehebat sekarang nggak sekencar sekarang. Ya itu tadi menurut saya tekun dan fokus, kemudian ya itu tadi ya harus jangan pernah meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang umat yang beragama harus taat pada perintah yang dikasihkan ke berintegritas kita. Itu ya bisa mengetahui benar dan salah supaya semuanya berkah gitu betul. ya. Yang penting berkah itu ya. Iya, berkah penting. Yang dicari. Oke, terima kasih banyak Prof terima atas kasih waktunya banyak. Hari ini sudah mohon maaf jika ada salah-salah berbagi-bagi dalam berbagi ya. Itu tadi yang saya sampaikan, semoga bisa memberikan kemaslahatan ke semua orang, tidak pandang apapun ya. Karena kita hidup di Indonesia dan harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ya, semoga Prof Muafi juga akan ada kesempatan untuk datang lagi ke UTDI dengan acara dan agenda yang lain dan nanti bisa ngobrol lagi ya Prof dengan tema-tema yang lain. Dengan senang hati ya Mbak ya. Oke, teman-teman UTDI ini tadi kita sudah berbincang dengan Prof Muafi dan sampai jumpa di acara podcast UTDI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UTDI keren Prof. Ya.